241. Tangan Alphard yang terluka, ternyata cepat membaik. Dengan dalam 2 hari dengan perban dan gips pada pergelangan tangan Alphard bisa dilepas. Setelah memutuskan bekerja di rumah, Vika membantu pemulihan tangan Alphard, dengan melatih gerakan-gerakan ringan untuk melatih kelenturan otot. Bahkan Vika memanggil terapis khusus untuk membantu pemulihan tangan Alphard. "Embun enggak kerja?" tanya Alphard heran. Sudah 3 hari bundanya menemaninya di rumah. "Kerja, tapi sekarang kerjanya dari rumah sayang, biar bisa temani Al." Al senang tidak ada bunda di rumah. Alphard mengangguk dengan cepat, matanya terbuka lebar, dan berbinar senang. "Jadi, Embun akan di rumah terus?" tanyanya dengan riang. "Iya, tapi kalau teman-teman bunda butuh bunda datang ke kantor, bunda akan datang, tapi enggak tiap hari kok sayang. Kadang-kadang saja." Senyum cerah terbit di wajah mungil nan tampan. Alphard kemudian bersorak kegirangan, dirinya meloncat-loncat di atas tempat tidurnya. "Hati-hati sayang," kata Vika memegangi tangan Alphard yang bergerak naik turun. Alphard menoleh pada Vika dan kemudian menghambur ke pelukan Vika dengan mendadak. Karena tidak siap dengan loncatan Alphard, Vika sampai berguling ke tempat tidur menangkap Alphard agar tidak jatuh. Alphard tertawa senang saat mereka jatuh berguling bersama. "Embun, ayah suruh kerja dari rumah juga, jadi Al bisa ditemani ayah dan Embun terus." Enggak bisa sayang. Nanti ayah dimarahi sama bos ayah." "Bos ayah? Galak ya bun?" Enggak sih, tapi disiplin, mirip ayah." Alphard terlihat berpikir atas jawaban bundanya. "Jadi begini sayang, ayah Al, kalau bekerja pakai seragam tidak?" Alphard menatap Vika dan mengangguk. "Jadi, untuk yang bekerja pakai seragam, bekerjanya tidak bisa di rumah sayang. Harus masuk kantor, karena punya bos yang akan marah, jika pegawainya tidak marah." "Nah, kalau bunda tidak pakai seragam, dan tidak punya bos, jadi bisa kerja di rumah sayang," jelas Vika sambil menatap Alphard yang berbaring di sampingnya. "Sudah. Sekarang, Al bobo siang dulu, ya." Vika memberikan botol susu milik Al, dan membetulkan posisi Al yang berbaring, agar dirinya bisa ikut naik ke tempat tidur. Alphard meminum susunya dengan posisi miring, sambil menatap Vika yang menepuk lembut pahanya. Dirinya sangat bahagia, bisa selalu ditemani bundanya. "Ada apa? Kok lihatin bunda kayak gitu?" "Merem ya, bobo. Mainnya nanti lagi," kata Vika kemudian pura-pura memejamkan mata. Jadwal dia setelah menidurkan Alphard adalah akan memeriksa laporan dari kantor yang membutuhkan tanda tangannya. Dan benar saja, setelah 1 botol susunya habis, Alphard tertidur. Vika mengambil semua berkas yang sudah diantarkan sopir kantor ke rumahnya pagi tadi, ke kamar anaknya. Dia akan bekerja sambil mengasuh anaknya, sesuai janjinya pada sang anak dan suaminya. Kejadian kemarin, benar-benar memukul hati Vika. Bayangan akan kehilangan suami, karena kecerobohan dan sikap bodohnya, sungguh mencekik lehernya, seakan menghentikan dunianya. Puluhan berkas pengajuan dana untuk operasional kantor dari semua cabang, harus ditelitinya satu persatu, agar tidak ada kesenjangan kebutuhan di tiap cabang. Vika menggelar karpet di samping tempat tidur Alphard, dan menggunakan meja belajar Alphard sebagai tumpuan laptopnya. Sesekali Alphard yang tidur, bergerak gelisah, Vika segera mendekat dan menidurkannya lagi. Tanpa terasa 2 jam pun berlalu, dan belum ada tanda-tanda Alphard bangun. Ponsel di samping Vika berbunyi, panggilan video dari suaminya. Farish mulai overprotective lagi terhadap Vika. Jika ada kesempatan untuk menelepon, Farish akan menelepon, dan waktunya pun tidak dapat ditentukan. "Hai sayang," sapa Farish. Wajahnya sudah terpampang di layar ponsel Vika. Vika mengerutkan dahinya, menelisik suasana tempat suaminya berada. "Hai, kamu di mana mas?" "Di taman kota sayang." "Masa nggak hafal?" kata Farish terlihat tersenyum, dirinya pun mengedarkan kameranya ke sekeliling. Farish bersama beberapa teman kantornya yang sedang memilih beberapa tanaman hias. "Al di mana sayang?" Vika mendekat pada Alphard dan mengarahkan kamera ponselnya pada Alphard, yang sedang tertidur pulas, badannya miring, dengan kaki yang silang. Bibir yang tebal sedikit terbuka. "Dah 2 jam lebih dia bobo mas, kalau sebentar lagi belum bangun,"
mau aku bangunin untuk makan siang. Mas sudah makan. Ferish terlihat sangat senang. Belum, aku mau makan siang di rumah sayang. Kamu juga belum makan, kan? Oke, aku tunggu kalau begitu, jawab Vika senang. Setelah mematikan suaminya akan pulang, Vika mematikan panggilan video suaminya. Kemudian menutup berkas-berkasnya, dan menyusunnya di dalam map lagi. Dirinya harus mempersiapkan makan siang. Menambah menu untuk suaminya. Tadi pagi dirinya hanya masak untuk Alfat. Vika segera turun dari kamar Alfat menuju dapur. Menu yang cepat dan praktis, telur balado, untuk melengkapi sayur bayam dan oyong, serta tempe goreng, dan nugget. Bak, mau masak lagi? Tanya Big Yatni, melihat Vika sudah memakai celemeknya. Iya, Big, tiba-tiba Mas Ferish mau makan di rumah. Sedang tadi cuma ada sayur aja, jawab Vika sambil membersihkan cabai. Telur sudah masuk dalam panci untuk direbus. Big, tolong tungguin aja di kamarnya. Dia masih tidur. Di sini biar saya saja, kata Vika ingin memerankan tugasnya sebagai seorang istri. Big Yatni mengangguk dan melangkah menaiki tangga menuju ke kamar Alfat. Vika bergerak cepat, jam di dinding sudah pukul 12:30. Lauk tambahan sudah siap, tinggal menyusunnya di atas piring. Embun, seru Alfat dalam gendongan Big Yatni. Dia meletakkan kepalanya di bahu Big Yatni. Cuci muka dulu Big, biar segar dan enak makannya, kata Vika sambil menyusun makanan di atas piring dan membawanya ke meja makan. Al mau bayam lagi, kata Al, lemah. Dirinya masih merasa mengantuk. Iya, Al cuci muka dulu, sambil nunggu ayah. Ayah mau makan siang di rumah. Big Yatni membawa Alfat ke kamar mandi yang ada di belakang dapur. Vika sudah selesai menyiapkan semua menu di atas meja, juga es timun suri. Saat Vika akan masuk ke kamarnya untuk berganti baju, yang sudah basah oleh keringatnya, terdengar suara keributan di halaman rumahnya. Vika segera keluar, dan melihat ada keributan apa. Suara suaminya yang datar namun tegas, sedang mengusir seseorang dari rumahnya. Seorang pria, berwajah oriental, mata sipit dan berkacamata, dengan setelan jas dan berdasi, berdiri di depan suaminya dengan sebuah buket bunga. Hai, Bu Afika, sapa sang tamu, yang tak lain adalah Willy teman kerjasamanya di proyek perhotelan. Pria yang membuat Ferish naik darah. Ferish menoleh pada Vika yang ada di belakangnya, tatapan yang sangat mengintimidasi diberikan kepada Vika. Vika mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang Ferish. Ada bapak kesini, kerjasama sudah dibatalkan, dan saya sudah membayar biaya penaltinya. Saya dengar Anda sakit, jadi saya ingin membesuk, dan mungkin kita bisa membicarakan kerja sama lagi. Ferish terdiam, memberi kesempatan Vika untuk menyelesaikan masalahnya. Saya tidak sakit, saya baik-baik saja. Jadi silahkan Anda pergi. Kerjasama sudah batal, Pak. Silahkan pergi. Ayo sayang, nanti makanannya dingin, kata Vika pada Ferish yang juga merangkulkan tangan pada pinggangnya. Vika mengajak Ferish untuk segera masuk rumah. Dirinya tidak ingin berurusan lagi dengan orang yang membuatnya gila kerja. Saya mau kita bicarakan lagi urusan bisnis kita. Sayang kalau kita hentikan rencana yang sudah matang itu. Ferish menghentikan langkahnya, dirinya penasaran dengan apa maksud dari pria itu sebenarnya. Ayah mertuanya sudah mengusirnya, dan membuatnya tersinggung hingga membatalkan kerjasama, dan sekarang dirinya repot-repot ke rumahnya untuk mengajak kerja sama lagi. Mas, kata Vika, saat Ferish berbalik lagi dan mendekati Willy. Kita bicarakan nanti sore saja, di kantor kami, pukul 5 sore. Itu pun kalau Anda berkenan, saya tidak mau rumah saya untuk tempat bekerja. Baiklah, jam 5 sore. Saya akan ke kantor Anda Pak Ferish. Sampai bertemu nanti Bu Afika. Willy pun kemudian berpamitan dengan sopan, sambil tersenyum. Vika masih berdiri di depan pintu, dan menatap heran pada tingkah Willy. Mas, aku tidak mau berurusan lagi dengan dia. Kenapa masih dikasih hati? Tanya Vika begitu mereka berjalan masuk dalam rumah. Kamu mau mengujiku? Ferish tersenyum dan mengecup kepala Vika. Cuma penasaran sayang, apa mau dia yang batalkan kau sekarang, membujuk lagi.
Vika mengerucutkan bibirnya, sambil berjalan. Farish melihat bibir yang maju itu dari samping terlihat lucu. Farish berhenti dan menarik wajah Vika untuk bisa menghisap bibir yang dimonyongkan dengan sengaja itu. 242. Halo, Fatih sayang, seru Dion Gimun begitu keluar dari mobilnya. Dirinya baru sampai dari kota Semarang, mengantar Sedayu pulang. Opa, seru Alfat, yang sedang bermain ayunan sambil disuapi Vika. Tangannya melambai, menyuruh Dion Gimun datang padanya. Wow, Fatih mau kemana? Pakai celana panjang dan kemeja begini, Tanya Dion Gimun sambil memeluk dan menghirup aroma bedak dan minyak telon yang dipakai cucunya. Aroma yang dirindukannya dari kemarin. Apa kabar sayang? Tanya Dion Gimun berganti pada Vika, yang berdiri di sebelah ayunan. Vika mengangguk dan tersenyum manis. Sikap yang mewakili jawaban untuk mengatakan dirinya begitu baik dan bahagia. Kalian mau pergi? Tanya Dion Gimun lagi. Iya ya, Mas Farish. Ngajak ke kantor. Ada janji sama Willy. Willy, pengusaha arogan itu. Dion Gimun memperlihatkan ekspresi ketidaksukaannya. Vika mengangguk pelan sambil menyuapkan 1 sendok macaroni pasta pada Alfat, yang duduk menikmati ayunan. Untuk apa? Untuk tahu rencana dia, iya. Kenapa dia ngotot banget ngajak kerja sama lagi? Dia sudah dalam perjalanan ke kantor sekarang, jawab Farish dari dalam rumah. Sudah rapi, dengan polosir putih dan celana jeans dongker. Kalian mau ajak Fatih? Iya, jawab Vika. Aku ambil botol minum Al, dulu ya mas. Fatih di rumah saja ya, sama opa. Biar embun sama ayah pergi. Nodot-nodot no. Al, mau ikut jalan-jalan opa? Jawab Alfat sedikit marah. Iya, opa ditinggal sendiri ya, kata Dion Gimun pura-pura sedih. Alfat berpindah duduknya ke tempat sang opa duduk, tangan kecilnya membelai wajah Dion Gimun. Opa mau ikut. Dion Gimun menangkupkan tangannya pada tangan kecil Alfat yang ada di pipinya. Opa nunggu di rumah aja deh. Opa capek, mau tidur aja, jawab Dion Gimun sambil mengacak rambut Alfat. Bener, ayah mau di rumah saja, tanya Farish sambil mengangkat Alfat dari ayunan. Dion Gimun mengangguk pelan, dirinya beranjak dari ayunan dan melepas anak cucunya pergi. Hati-hati, seru Dion Gimun melambaikan tangan saat Alfat sudah masuk dalam mobil. Opa, seru Alfat riang. Tangannya melambai dengan bibir yang tersenyum lebar. Asteris, mobil yang membawa Farish dan keluarga kecilnya memasuki halaman Fa Al-Ahsa Tour and Travel. Farish sudah melihat sebuah mobil Alphard hitam terparkir di depan kantor. Kita ke kantor Embun, iya? Tanya Alphard yang sudah hafal kantor Vika. Iya, kita kesini sebentar ya sayang, baru jalan-jalan. Farish menghentikan mobilnya tepat di samping mobil tamunya. Farish turun dengan menggendong Alphard, ditunggunya Vika di depan mobil. Mereka masuk bergandengan tangan, dengan Vika membawa perlengkapan Alphard. Willy sudah menunggu di ruang tamu dengan seorang pria gendut dan bermata sipit seperti dirinya, dengan rambut berwarna coklat. Saya kira, kalian tidak akan datang, kata Willy berdiri menyambut Farish dan Vika. Puan, mereka adalah pemilik dari perjalanan wisata ini, Pak Farish dan istrinya Bu Vika. Farish dan Vika mengangguk dan tersenyum. Perkenalkan Pak Farish, ini bos saya, Tuan Lim. Beliau secara langsung datang dari Singapura, sengaja untuk bertemu dengan Anda Pak Farish, kata Willy. Tuan Lim mengangguk dan mengulurkan tangannya pada Farish dan Vika. Silakan duduk Pak, kata Farish. Dirinya duduk di sebuah kursi panjang dan diikuti Vika yang duduk di sampingnya. Alphard yang semula dalam pangkuan Farish, berpindah minta ke pangkuan Vika. Jadi, ada hal apa yang membuat Anda yang pastinya sangat sibuk jauh-jauh ke sini Pak? Tanya Farish sambil tersenyum, dia duduk dengan mengangkat satu kakinya dengan menggenggam tangan Vika dalam pangkuannya. Gestur tubuh yang ingin menunjukkan kepemilikannya atas Vika, setelah melihat tatapan yang hanya bisa diartikan oleh sesama pria pada istrinya. Senang sekali bisa berkenalan dan bertemu langsung dengan kalian, masih muda sudah sukses, kata Tuan Lim memuji Farish dan Vika. Sorot matanya yang tajam tertuju pada Vika yang sibuk dengan Alphard. Alphard duduk diam dalam pangkuan Vika sambil memotak-atik mainan Rubik di tangannya. Alphard anak yang aktif,
dan untuk membuatnya diam dan fokus. Tangannya harus sering bergerak. Itulah kenapa Vika lebih suka membelikan mainan Lego, Rubik dan puzzle. Vika tidak sadar pada tatapan Tuan Lim kepadanya, karena fokusnya hanya kepada sang anak. Terima kasih Pak, saya dan istri saya juga merasa tersanjung. Anda berkenan singgah ke kantor kecil kami ini. Pak Willy tidak memberitahu sebelumnya kepada kami, kalau beliau masih memiliki atasan. Hahaha, perusahaan Willy ada di bawah kendali perusahaan saya. Maka dari itu, saya tidak setuju saat dia membatalkan kerjasama dengan kalian, kata Tuan Lim bangga. Saya minta maaf atas tindakan Willy, kata Tuan Lim lembut menatap Vika. Oh, seperti itu, jawab Farish sambil melirik sinis pada Willy. Jadi, Bapak ingin melanjutkan kerjasama lagi? Iya, Pak Farish. Mari kita lanjutkan kerjasama ini. Saya akan kembalikan dana penalti yang sudah perusahaan Bapak kirim. Tuan Lim berusaha membujuk Farish lagi. Anak tampan ini namanya siapa? Tanyanya melihat Alfat yang membuat Vika tidak fokus pada perkataannya. Alfat, Pak, jawab Vika singkat. Vika menoleh sekilas pada Tuan Lim dan kembali fokus pada Alfat. Sikap Vika membuat Tuan Lim sedikit kecewa. Niatnya datang saat ini adalah untuk bisa bertemu langsung dengan Vika, dan menarik perhatian wanita cantik yang menjadi perhatian beberapa temannya yang sempat bertemu Vika. Mas, aku antar Al ke kamar mandi dulu ya, pamit Vika saat Alfat bilang ingin pipis. Farish mengangguk, dan membelai lengan Vika yang akan berdiri menggendong Alfat. Sekali lagi, dia mendapati tatapan memuja yang diberikan Tuan Lim pada Vika. Farish berdeham untuk mengalihkan perhatian Tuan Lim. Perbincangan Farish dengan Tuan Lim berlanjut, namun belum didapatkan kesepakatan. Willy yang dari tadi diam, ikut berbicara saat Farish mengajukan syarat yang dinilai merugikan perusahaannya. Namun Farish tetap pada permintaannya. Toh dirinya juga tidak begitu tertarik untuk bekerja sama dengan Willy, apalagi dengan bosnya, yang terlihat jelas begitu mengagumi istrinya. Keegoisannya muncul jika ada sesuatu yang menyangkut istrinya. Dia tidak rela jika orang lain ingin menarik perhatian istrinya. Bagi Farish, tidak ada yang boleh menikmati kecantikan istrinya selain dirinya. Saya rasa tidak ada yang perlu kita bahas lagi Pak Willy. Keputusan saya dan istri saya akan sama, tanpa harus menunggu istri saya. Baiklah Pak Farish, akan saya pertimbangkan dulu. Bisa tolong dipanggil Bu Afika, Pak. Saya mau berpamitan, kata Tuan Lim. Istri saya sepertinya sedang mengajak anak kami keluar, barusan mengirim pesan pada saya, karena anak kami sudah merasa bosan diam saja di sini, kata Farish sedikit berbohong. Vika berada di ruangannya untuk membujuk Alfat yang memang bosan dengan Rubiknya, dan merengek minta jalan-jalan. Ya sudah kalau begitu Pak Farish, sampaikan salam saya pada Bu Afika. Nanti akan segera saya kabari keputusan kami. Tuan Lim dan Willy pun berpamitan. Mereka keluar dari kantor Vika dengan sedikit kecewa karena belum berhasil membujuk Farish untuk menerima lagi kerja sama mereka. Asteris. Sedang di lain tempat, Tuan Lim dan Willy yang dalam mobil menuju hotel tempat mereka menginap, berdebat sendiri. Kamu terlalu bodoh Willy, kalau kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan pasti mereka sudah tanda tangani kontrak itu. Bos besar akan marah denganku jika aku pulang dengan tangan kosong. Maaf bos, saya emosi dengan perkataan si tua belagu itu, jawab Willy menunduk. Kamu harus sabar, si tua itu memang begitu. Dia terlalu menyayangi anaknya. Rencana kamu untuk buat rumah tangga Afika juga gagal kan? Mereka masih terlihat mesra tadi. Ya, saya tidak tahu, kalau cinta mereka begitu kuat. Yang jelas, sebelum aku kembali ke Singapura, aku harus mendapatkan persetujuan kerja sama itu. Dan Afika harus sudah berpisah dengan suaminya yang sok gentle itu. 243. Sepeninggal Tuan Lim dan Willy, Farish menyusul Vika dalam ruangannya. Anak dan istrinya terlihat asyik menonton film di komputer. Sudah pergi, mereka mas? Tanya Vika saat Farish membuka pintu. Sudah. Farish mendekati anak dan istrinya, dirinya berdiri di belakang Vika yang duduk di kursi dengan Alfat dalam pangkuannya. Jadi, kita mau jalan-jalan atau pulang? Jalan-jalan ayah. Ayah sudah janji tadi, ya kan sayang?
Angguk Alfat cepat, kemudian menoleh pada ayahnya. Al mau ke mall. Ke mall mau apa sayang? Beli mainan lagi? Tanya Ferish heran. Iya, jawab Alfat sambil tersenyum. Kedua tangannya terangkat minta gendong pada Ferish. Oke, tapi hanya satu ya. Enggak boleh lebih. Kemarin sudah beli soalnya, kata Ferish, sambil mengangkat Alfat. Vika hanya tersenyum, dan mematikan komputernya. Mereka bertiga kemudian meninggalkan kantor untuk menuju mall yang terdekat dari kantor Vika. Alfat merasa sangat senang, sepanjang jalan menuju mall, Alfat bernyanyi riang dan bertepuk tangan. Sesekali dirinya bergelayut di bahu Vika yang duduk di kursi depan. Al, senang ya, kalau diajak jalan-jalan? Tanya Ferish yang mendapat kecupan basah di pipinya. Iya, nanti beli mainan yang ada di HP Embun ya, Bun. Iya, tapi sesuai janji ya sayang, hanya satu mainan. Jadi Al, harus menentukan, mana yang mau Al pilih, jawab Vika. Mainan apa sih sayang? Banyak mas, tadi lihat di YouTube, ada banyak mainan yang dimainkan di channel YouTube anak Raffi Ahmad. Ferish mengulum senyum, anaknya sudah mulai pintar meminta sesuatu yang dilihatnya. Sorak kegirangan diteriakkan Alfat begitu melihat bangunan yang dikenalinya, sebuah bangunan megah dengan pelataran yang luas, dan penuh dengan mobil dan motor. Al, jalan sendiri, seru Alfat saat Ferish akan mengangkatnya. Oke, jalan ya, enggak lari, kata Ferish mengingatkan. Sambil mengaitkan tangannya di jemari Vika, Alfat berjalan dengan riangnya, matanya melihat ke kanan kiri. Mulutnya pun tak henti bertanya yang terlihat baru baginya, dan diselingi dengan bernyanyi, meski belum begitu jelas lirik lagunya. Nih anak, kayak baru lepas dari kandang. Happy banget, komentar Ferish melihat anaknya yang begitu aktif. Ya memang baru keluar kandang mas, 2 hari diam di rumah sama aku, enggak keluar. Bundanya juga bosan ya? Tanya Ferish sambil merangkul bahu Vika. Vika hanya mengulum senyum. Mereka membiarkan Alfat berjalan sendiri di depan mereka. Beberapa orang yang berpapasan dengan mereka merasa gemas sendiri melihat Alfat. Badannya yang cukup besar dengan pipi yang naik turun saat berjalan. Alfat seolah sudah hafal di mana toko mainan berada. Dirinya pun memimpin jalan dan berbelok ke arah yang benar menuju toko yang ingin dia tuju. Lihat tuh, anak kamu mas, sudah pinter dia. Dah tahu lo tujuannya kemana, kata Vika benar-benar tidak menyangka, jika anaknya sudah hafal dengan toko mainan. Bibitnya unggul sayang, jadi hasilnya juga unggul, kata Ferish mengecup kepala Vika. Di dalam toko mainan ternyata Alfat mengambil mainan pasir, yang berwarna-warni. Vika hanya mengikuti saja, dan membiarkan Alfat memilih sendiri. Sedang Ferish sedang asik melihat beberapa action figure yang dipajang. Suka ya mas? Tanya Vika yang tiba-tiba ada di belakang Ferish. Al sudah dapat mainannya? Tanya Ferish melihat anaknya yang sedang menenteng sebuah sekop plastik. Sudah, jawab Alfat melirik keranjang yang dibawa bundanya. Kamu mau beli itu enggak? Iya. Tanya Vika gemas. Ferish menggeleng, cuma bisa dilihat sayang tidak bisa dimainkan, dan mahal, kata Ferish dan berbisik saat dengan kata mahal. Vika hanya tersenyum, kemudian melewati suaminya untuk menuju kasir. Alfat benar-benar hanya memilih satu jenis mainan sesuai janjinya. Beneran cuma satu yang diambilnya. Bisik Ferish pada Vika, saat mereka di depan kasir. Alfat berdiri di dekat kaki mereka. Iya mas, kita ajak ke tempat bermain yuk, aku enggak tega jadinya, kata Vika sedih. Oke, Ferish mengangkat Alfat dan mengendongnya. Kita main perang-perang yuk. Alfat memandang penuh tanya pada ayahnya, bocah kecil itu tidak mengerti maksud ayahnya, jadi dia hanya diam saja saat digendong. Mereka kemudian keluar dari toko mainan dan menuju area bermain yang ada di lantai 4. Kita mau kemana ayah? Tanya Alfat yang belum pernah diajak ke area bermain. Mau bermain sayang, Al pasti suka. Suara riuhnya area bermain membuat Alfat terbengong, teriakan anak-anak, instrumen musik yang berbunyi di tiap mainan dan mesin kereta api mini yang bercampur menjadi satu dalam satu arena. Bunda beli tiketnya dulu ya, kata Vika menuju konter penjaga arena. Alfat masih dalam gendongan Ferish, bola matanya menatap ke sekeliling, banyak anak kecil yang menaiki kereta mini dan sebuah komedi putar kecil.
Satu permainan yang mencuri perhatiannya, sebuah motor balap. Farish menangkap kemana bola mata anaknya terarah. Mau naik itu sayang, mau coba? Tanya Farish melangkah menuju deretan motor yang di depannya sebuah layar. Alphard menamati dengan seksama motor yang bergerak kiri dan kanan, kemudian dirinya menatap layar yang memperlihatkan sebuah jalan berliku. Yah, tunjuk Alphard pada sebuah motor yang sudah ditinggalkan orang. Oke, kita main balap motor, seru Farish mendekat pada motor berwarna merah, dan menurunkan Alphard ke atas jok motor. Dirinya pun ikut menaiki motor itu. Vika datang pada mereka dengan membawa sebuah kartu, sebagai alat transaksi untuk membeli tiket untuk bisa bermain. Vika menempelkan kartu yang dibawanya pada mesin di sebelah motor. Motor langsung bergerak, dan layar berganti sebuah landasan balap motor. Farish ikut menaiki motor mainan itu. Alphard sudah berpegangan erat pada tangki motor, wajahnya terlihat tegang, namun fokus di layar. Farish memulai permainan mereka. Jika trek lurus motor akan berdiri tegak, jika berbelok ke kiri dimiringkan motornya, seperti itu terus, sampai mereka mencapai finish. Lagi, seru Alphard yang baru memahami permainan itu, setelah game over. Vika menempelkan kartunya lagi pada mesin dan Farish mulai bermain lagi. Setelah 3 kali game over, Alphard baru mengajak pindah ke permainan yang lain. Alphard berjalan sambil menatap sekeliling. Jika ada yang menarik perhatiannya dia akan berhenti dan melihat jenis permainannya juga cara memainkannya. Alphard makin bersemangat mencoba berbagai permainan yang baru dilihatnya pertama kali, hingga lupa waktu. Vika dan Farish sedang menunggu Alphard yang ingin naik kereta mini sendirian. Kereta yang berkeliling di area bermain itu, jadi Vika dan Farish masih bisa mengawasi anaknya. Udah malam juga ternyata mas, abis ini kita pulang ya. Kasihan juga ayah di rumah sendirian. Sepertinya Al juga udah terlihat puas. Aku juga sudah lapar lagi, jawab Farish. Mau makan di rumah, atau kita mampir makan dulu? Mampir makan aja ya, telepon ayah, biar nyusul ke restoran Chinese biasanya. Vika mengangguk dan segera menelepon ayahnya. Ternyata Dion Gimun menolak untuk menyusul. Dirinya memilih untuk di rumah saja, namun minta dibawakan makanan, karena dirinya juga belum makan malam. Setelah kereta mini yang dinaiki Alphard berhenti, Farish segera mengangkat anaknya dan menggendongnya. Membujuk untuk mau diajak pulang, karena sudah malam. Alphard sempat menolak pulang, namun dijanjikan lain waktu akan bermain di tempat itu lagi. Akhirnya Alphard setuju. Mereka bertiga kemudian keluar dari area bermain, dengan Alphard yang digendong Farish. Sepanjang jalan menuju ke tempat parkir, Alphard bercerita dan bertanya dengan riangnya. Pengalaman baru untuknya bermain dengan banyak teman, dan berbagai macam permainan. Sesampai di rumah, Vika menyiapkan makan malam untuk Dion Gimun. Makanan yang dibeli Vika dari restoran tempat mereka makan tadi. Ayah, sudah siap nih, seru Vika memanggil ayahnya yang sedang asyik menemani Alphard bermain. Iya, jawab Dion Gimun dengan berteriak. Dirinya kemudian mengangkat Alphard dan mengajaknya untuk masuk. Sayang, belum mau tidur, sudah malam loh, kata Vika menatap anaknya yang kegirangan bermain. Besok lagi kita bermain lagi sayang. Dion Gimun memberikan Alphard pada Vika untuk diajak tidur. Vika enggak temani ayah ya, kata Vika. Dion Gimun mengangguk dan mengecup kepala Alphard untuk segera tidur. 1 botol susu Vika bawa ke kamar Alphard. Farish keluar dari kamar setelah berganti baju. Kemudian memberi ucapan selamat malam dan selamat tidur pada Alphard. Melihat Dion Gimun duduk sendiri di meja makan, Farish menemani Dion Gimun sambil makan buah jeruk yang tadi dibeli di supermarket. Jadi bagaimana dengan si sipit itu Rish? Tanya Dion Gimun sambil mengisi piringnya. Tadi dia datang dengan bosnya, iya. Dan memaksa untuk kembali pada rencana awal. Kamu terima? Enggak sih, iya. Kepala Farish menggeleng dan menyipitkan matanya. Buah jeruk yang dimakannya sedikit masam. Dion Gimun melihat Farish dan ikut menyipitkan mata, seolah ikut merasakan rasa masam jeruk yang dimakan Farish. Farish kasih syarat tadi, iya. Kalau mereka mau bagi 50-50 keuntungannya sih, Farish akan terima. Dion Gimun tersenyum senang. Itu sih enak di kalian dong.
Kalian cuma bantu promo di paket bundling wisata dan manajemen, sedang mereka yang punya modal dan tempat. Yah, kalau mereka mau ayah. Kalau tidak ya sudah. Keputusan ada pada mereka, iya. Tapi, Farish menghentikan perkataannya. Apa, kalau mereka masih mau terima syarat dari Farish, berarti ada tujuan yang tersembunyi. Benar, pengusaha tidak mau rugi Rish. Farish mengangguk dan terlihat berpikir. Insting intelijennya langsung bekerja. Dia mencurigai Tuan Lim dan Willy. 244. Jakarta. Seorang pria muda bernama Zaka, berdiri termenung di depan kaca besar, sebuah apartemen. Matanya menatap langit malam yang cerah di atas kota Jakarta, dengan sebuah foto seorang wanita di tangannya. Kerlip lampu jalan dan mobil yang hilir mudik tiada henti menjadi pemandangan yang meramaikan malam. Ramainya kota tak seperti hatinya yang sepi. Rasa cintanya pada seorang wanita yang tak tersampaikan membuatnya berjuang, hingga mencapai puncak kesuksesannya secara materi. Dalam beberapa tahun dirinya sukses mengumpulkan pundi-pundi harta, dia bertekad untuk memenangkan cintanya. Meski sang wanita sudah dimiliki orang, dia tidak menyerah. Ponselnya berdering dari temannya yang mau bekerja sama dengannya. "Bagaimana?" tanya sang pria muda itu. "Seperti yang kamu bilang, Zaka, dia sangat cantik dan sangat menarik. Aku jadi penasaran dengan isi di balik hijabnya itu. Hahaha, jangan macam-macam kamu San Paul, dia milikku. Kamu punya target sendiri, kan? Selesaikan saja tugasmu, jangan ganggu wanitaku. Kalau yang seperti itu, terpaksa kamu harus bersaing denganku Zaka." Suara tawa keras yang memekakkan telinga terdengar dari seberang. Zaka mengumpat kesal. Harusnya dia punya keberanian untuk menemui sang wanita. Dia segera mematikan teleponnya. "Aku merindukan kamu Afika," gumam Zaka memandangi foto Vika semasa mereka masih bekerja sama. Ponselnya Zaka berdering lagi, kali ini panggilan video bersama dengan seseorang dari luar negeri. Meski hatinya sedang gundah, dan sangat malas menerima panggilan itu, Zaka tetap menerimanya, daripada kena amukan dari orang yang sudah membantunya menuju puncak kesuksesan. "Iya bos, selamat malam," sapa Zaka pada seorang pria yang terlihat lebih muda darinya namun sangat berkuasa. "Lim, dan anak buahnya belum berhasil untuk masuk di kehidupan target kita, dia membutuhkan bantuanmu. Karena kamu sudah mengenalnya aku kira kamu akan mudah untuk mendekatinya, bagaimana dengan orangmu yang sudah kamu tempatkan di sana?" "Sudah bos. Dia sudah mendapat kepercayaan dari target." "Bagus. Kamu harus tekan lagi orang kamu itu agar cepat bertindak. Jangan mengulur waktu lagi." "Ya bos." "Siap. Saya akan ke Semarang secepatnya." Panggilan pun terputus dari bosnya. Zaka menghela nafas panjang. Dirinya sudah bertindak jauh untuk mendapatkan cinta dari wanita pujaannya. Dia menghubungi orang suruhannya, dengan nada mengancam dirinya menyuruh orang suruhannya untuk bertindak. Dirinya pun akan segera menyusul untuk membantunya. Zaka segera berkemas setelah mendapat perintah untuk membantu temannya. Selain itu dia ingin memperjuangkan cintanya, yang tidak pernah terungkapkan. Asteris. Vika masih menemani Alfat di kamarnya. Meski Alfat sudah terlelap, dirinya belum ingin untuk meninggalkan Alfat. Direbahkan badannya di samping Alfat, dengan posisi miring, dia membelai wajah Alfat sambil memandangi wajah polos yang terlihat damai dalam tidurnya. "Sayang," panggil Farish melongok di pintu. Vika menoleh, dan tersenyum pada Farish. Farish pun masuk dalam kamar Alfat. "Al sudah tidur?" tanya Farish setengah berbisik. Vika mengangguk dan bangun dari rebahannya, kemudian duduk di samping Alfat. "Aku cari di kamar enggak ada, ternyata di sini, ada apa?" tanya Farish lembut. Dia duduk sambil melihat Alfat. "Al enggak mau ditinggal." Vika menggeleng pelan, bibirnya terlipat. "Aku yang masih ingin di sini mas. 2 hari ini, bisa lihat perkembangannya itu, seneng banget. Aku menyia-nyiakan waktuku bersamanya," kata Vika. Tangannya terulur membelai kepala Alfat. Belum terlambat sayang. Masih banyak waktu. Mau tidur sama Al, atau sama aku nih?" tanya Farish dengan kedipan mata genit. Kalian sangat berharga untukku mas." "Ya, kalau tidur di sini enggak akan muat," kata Farish sambil menengok ke kanan dan kirinya. "Oke, tidur sama ayah Al aja,
jawab Vika mengalungkan tangannya di leher Farish. Tingkah manja Vika yang selalu membuat Farish merasa sebagai lelaki paling bahagia. Mau gendong sampai kamar? Tanya Farish lembut. Enggak, jawab Vika kemudian beranjak berdiri. Tangannya dipegang oleh Farish yang memberinya tatapan memuja. Enggak, jawab Vika kemudian beranjak berdiri. Tangannya dipegang oleh Farish yang memberinya tatapan memuja. Yuk, ke kamar, kata Vika dengan mata menggoda. Tanpa berlama-lama, Farish segera berdiri. Dia mengecup kepala Alphard dan mengucapkan kata sayang, kemudian mengandeng tangan Vika keluar dari kamar Alphard. Ayah kemana mas? Tanya Vika saat menuruni tangga. Ayahnya tidak terlihat di ruang tengah. Pergi tadi, enggak bilang mau kemana. Kenapa, kamu mau menjerit lagi ya? Tanya Farish genit. Ish, kamu nih, jawab Vika dengan wajah semerah buah tomat, dan mencubit pinggang Farish dengan kuat. Farish tertawa gemas, kemudian mengangkat badan Vika dan menggendongnya. Mas, seru Vika malu. Udah, jangan teriak di sini, nanti Al bangun, kata Farish mengingatkan. Mereka masih harus menuruni 3 anak tangga lagi. Vika menutup mulutnya dan berpegangan erat. Farish meletakkan Vika di atas ranjang, baru kemudian menutup pintu. Mas, kata Vika saat Farish mematikan lampu. Aku kok jadi merasa aneh dengan Pak Willy dan Tuan Lim tadi ya. Kalau aku pikir-pikir, dari awal emang ada yang janggal sih. Vika menatap pada Farish. Matanya mengikuti gerak-gerik suaminya di dalam kamar, dari mematikan lampu, merapatkan tirai jendela, dan berganti celana pendek. Maksud kamu? Farish naik ke tempat tidur, dan berbaring di samping Vika. Tangannya memeluk erat tubuh Vika, dengan hidungnya menempel di leher Vika. Farish menghirup dalam-dalam aroma khas istrinya yang memabukkan dan menenangkannya. Vika kemudian menceritakan sikap-sikap aneh Willy saat bersama dirinya dan baru disadari Vika saat berdiam diri di kamar Alphard tadi. Dia selalu datang ke kantornya beberapa menit sebelum jam pulang, dan menahannya di kantor dengan beberapa perbaikan pada proposal Vika. Seolah ingin menghalangi Vika untuk pulang cepat. Dan saat Vika diajak ke lokasi pembangunan hotel, awalnya Vika sudah menolak, tapi Willy memaksanya dan seperti mengancam. Hingga dirinya selalu membuat Vika sibuk dengan semua hal-hal kecil yang Willy pinta pada dirinya. Dan baru tersadar sudah tengah malam. Farish mendengarkan cerita Vika masih dengan posisi yang sama. Sembari berpikir dirinya menghubungkan cerita istrinya dengan sikap 2 pria yang mereka temui tadi. Memang ada yang aneh dari mereka. Apa kamu enggak bisa menolak? Sudah mas, tapi ya, akhirnya aku kalah. Aku pikir sayang kalau itu batal. Aku dan tim aku sudah mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Juga untuk pembuktian diri sih, jawab Vika menoleh pada Farish yang menatapnya. Aku masih merasa bersalah mas, sama kamu dan Al. Sudahlah. Buatku, kamu sudah mau mengakui kesalahan kamu. Mas bisa terima karena juga untuk yang pertama. Tapi jangan berharap yang kedua ya, kata Farish menggigit dagu Vika. Oh, sakit mas, seru Vika mengelus dagunya dengan wajah kesal. Farish hanya nyengir, tanpa merasa bersalah. Mas, merasa ada yang aneh enggak, merasa janggal enggak? Tanya Vika kemudian merubah posisi menjadi telungkup dan menatap Farish dengan tangannya sebagai tumpuan. Iya, tapi mas belum bisa nebak apa mau mereka. Yang paling aku tidak suka cara Tuan Lim menatap kamu. Vika terlihat berpikir, alisnya bertaut dan garis-garis dahinya muncul. Seingat dirinya, tidak ada tatapan yang membuatnya risih, karena dirinya juga memakai pakaian yang tertutup dan tidak ketat. Gumam Farish menarik nafasnya. Kamu enggak merasa ya, ucap Farish kemudian. Tangannya terulur menyelipkan rambut Vika ke belakang telinga. Vika menggeleng kepala pelan, karena memang dia tidak merasa dilecehkan dengan tatapan Tuan Lim. Sudahlah, sini Bobo, biar mas yang cari tahu, tapi kamu hati-hati ya, kalau nanti mereka menyanggupi syarat yang tadi aku ajukan. Farish menarik Vika dalam dekapannya, dikecupnya wajah Vika berulang-ulang. Tidak akan aku biarkan orang lain miliki kamu Vika, kamu istriku dan ibu dari anakku, gumam Farish dalam hati, sambil memejamkan mata. Selanjutnya, 245.
Ferish sedang berada di dalam ruangannya setelah mengikuti rapat bersama seluruh pegawai Bea Cukai Kota Surakarta. Dia membuka ponselnya yang tadi dia tinggalkan di atas meja. Beberapa pesan masuk dan sebuah pesan elektronik masuk dalam alamat emailnya yang terhubung dengan perusahaannya. Ferish membuka laptopnya untuk membuka email yang masuk tersebut. William Santosa mengirimkan sebuah poin perjanjian kerjasama antara Faal Ahza Tour and Travel miliknya dengan Menara Sentosa, perusahaan yang dikelola Willy. Setelah 1 minggu tidak ada kabar dari mereka, email yang menyatakan Willy menerima persyaratan yang diajukan Ferish untuk melanjutkan kerjasama mereka, namun ada Willy juga tidak mau rugi. Willy menambahkan poin-poin dalam perjanjian mereka. 1 poin menggelitik Ferish, yaitu Willy meminta Vika selaku direktur utama diharapkan ikut dalam pengawasan proyek dan selalu hadir dalam pertemuan yang dilakukan, tanpa terwakilkan. Oke, aku ikuti permainan kalian, sampai di mana kalian akan mengejar istriku, gumam Ferish sendiri. Ferish kemudian membalas email tersebut, dan menyanggupi. Bukan Ferish kalau dia menyanggupi tanpa persyaratan lagi. Vika akan selalu hadir dalam pertemuan dan pengawasan proyek pembangunan hotel dalam jam kerja yang selama ini berlaku di kantor. Tidak ada overtime dan rapat di luar kota. Jika terpaksa diadakan di luar kota, akan ada pemberitahuan lebih lengkap. Setelah balasannya terkirim dan terbaca, ponsel Ferish berdering, panggilan dari Willy. Dengan senang hati Ferish menerima panggilan Willy. Perusahaannya akan mendapat keuntungan besar jika kerjasama ini benar-benar berjalan, seperti yang Vika pernah katakan padanya saat pertengkaran malam itu. Willy mengatakan siang ini ingin bertemu dengan Afika untuk penanda tanganan kerjasama. Dan Ferish menyanggupinya. Hai sayangnya ayah, lagi apa? Tanya Ferish saat wajah Alfat yang muncul di layar laptopnya. Main ayah, buat rumah pasir, bagus kan ya? Tanya Alfat sambil mengarahkan kamera ponselnya pada sebuah nampan yang terdapat pasir dan sudah berbentuk bangunan. Vika sedang mengisi cetakan-cetakan dengan pasir mainan berwarna-warni. Kasihkan bunda sayang, ayah mau bicara, pinta Ferish dengan lembut. Apa sayang? Tanya Vika sambil tersenyum. Itu kenapa wajah kamu belepotan gitu? Tanya Ferish heran. Wajah Vika nampak kotor dengan tepung-tepung. Ini lagi maskeran mas, dipegang-pegang Al tadi, daripada dihapus dan sayang maskernya jadi dilanjutin. Mas ada apa nelpon? Jam segini, udah kangen sama kami. Ferish tertawa lebar, kalau menuruti kangen sama kalian, bisa-bisa mas enggak kerja sayang, mau dekat kalian terus. Ini Willy udah terima persyaratan kita, dan dia minta bertemu siang ini, di restoran hotel dia menginap. Kamu datang aja ajak orang kantor, dan kamu juga ya, kata Ferish. Terdengar helaan nafas kasar dari Vika. Mas, aku udah malas lanjutin itu. Ferish tahu kenapa Vika malas melanjutkannya. Hal itu mengingatkan peristiwa yang membuatnya sangat sedih, dan terjatuh di titik terendah kepercayaan dirinya. It's okay sayang, mas enggak apa-apa. Maaf atas emosi mas saat itu. Aku izinkan kamu lanjutin. Aku mau lihat tujuan mereka sebenarnya apa. Ya sudah, jam berapa dia minta bertemu? Jam makan siang sayang, nanti kalau aku sempat aku akan nyusul. Oke, aku hubungi tim kantor dulu, biar kesana langsung, dan aku siapkan Al dulu, aku mau ajak dia, boleh? Iya, ajak saja, kalau sudah selesai langsung pulang ya, pinta Ferish posesif. Oke, mas tutup ya. Al, sampai ketemu nanti sayang. Kata Ferish melambaikan tangan pada Alfat. Panggilan berakhir, Ferish melanjutkan pekerjaannya lagi karena stafnya sudah menunggu untuk menemuinya. Asteris, sayang, udah ya mainnya, mau ikut bunda pergi enggak? Kata Vika sambil membereskan mainan Alfat. Mau kemana? Ketemu teman kerja bunda sayang, sambil makan siang. Atau Al, mau di rumah saja? Alfat menggeleng tidak mau ditinggalkan. Al ikut embun. Alfat kemudian memasukkan mainannya dalam keranjangnya. Alfat sudah diajarkan untuk bertanggung jawab pada hal-hal kecil, seperti tidur pada waktunya dan membereskan mainan setelah bermain. Sudah. Angguk Alfat dengan cepat, setelah semua mainannya sudah beres. Al bawa ini ya, bun, tanya Alfat menunjukkan 2 robotnya.
Vika mengangguk kemudian mengajak Alphard ke kamar untuk bersiap. Al bersih-bersih dulu, ganti baju. Robotnya masuk dalam tas Al aja ya, kata Vika saat mereka sudah dalam kamar Al. Bawa ini juga bun, seru Alphard dengan membawa sebuah kotak, berisi beberapa obeng kecil. Biar Al enggak bosan kalau embun lama. Jadi Al bisa main, kata Alphard sambil tersenyum setelah mendapat tatapan tidak setuju dari Vika. Nanti berhamburan kalau robotnya mau diotak-atik di sana sayang, kata Vika mengingatkan. Enggak, embun, Al janji. Vika tersenyum, anaknya sudah berani buat janji. Vika kemudian menerima kotak kecil yang berisi alat-alat bongkar pasang milik Al dan memasukkannya dalam tas yang berisi perlengkapan Al. Vika kemudian melepas pakaian Al, dan membawanya ke kamar mandi, untuk cuci muka dan membasuh tangan serta kakinya. Embun, nanti kita kerja ya? Tanya Al saat Vika memakaikan kemeja bergaris pada Al. Iya, Al, temani bunda kerja sebentar ya. Kalau sudah selesai kita terus pulang, pesan ayah tadi begitu. Ayah enggak ikut, kalau ayah sempat, dan enggak sibuk, katanya akan menyusul. Jadi kita pergi berdua dulu, nanti di sana ada Tante Evi dan Ana yang ikut. Om Komo dan Mono akan antar kita. Ya, kalau ayah enggak sempat, Al yang akan bantu dan jagain embun, kata Al penuh semangat. Kedua tangannya menyusuri wajah Vika yang berdiri di hadapannya, mengancingkan bajunya. Embun cantik, Al sayang embun, kata Alphard lembut, wajahnya tersenyum bersinar. Bunda juga sayang sama Al, jawab Vika mengecup kedua pipi Alphard. Sudah cakep, anak bunda. Sekarang tunggu di depan ya, bunda ganti baju dulu. Vika mengajak Alphard keluar dari kamar dengan menggandeng tangan Al dan membawa tas perlengkapan Alphard. Setelah berganti baju, Vika membawa berkas-berkas yang tadi diantar sopir ke rumah untuk dibawa lagi ke kantor, dan membawa berkas kerjasama yang dulu sempat tertahan. Al, di mana Mo? Tanya Vika saat tidak melihat anaknya. Tidak tahu mbak, jawab Mono sedikit berteriak dengan tangan menunjuk ke dalam mobil. Oh, kita tinggalin aja ya, biar di rumah, kalau enggak muncul-muncul. Vika kemudian membuka pintu tengah mobil di mana Alphard bersembunyi. Bah! Teriak Alphard mengejutkan Vika ketika membuka pintu mobil. Ngejutin bunda ya, sembunyi di sini. Bunda cari-cari, mau bunda tinggal tadi. Alphard tertawa terbahak, mengira rencana mengejutkan bundanya berhasil. Ayo, kita berangkat. Susu Al, bawa enggak embun? Tanya Alphard mengingatkan Vika. Bawa sayang. Vika masuk dalam mobil dan Alphard duduk di sebelahnya. Koko yang membawa mobil, dan Mono yang mengawal. Alphard tidak bisa diam selama dalam mobil, bola-balik pindah ke depan, dan belakang, hingga mereka sampai di tempat tujuan. Tim Vika dari kantor sudah menunggu kedatangan Vika di tempat parkir. Melihat mobil Vika memasuki hotel, mereka keluar dari mobil dan menyambut Vika. Sudah lama kalian menunggu, kenapa tidak menunggu di dalam saja sih? Tanya Vika begitu turun dari mobil, dan menggendong Alphard. Evi dan Ana hanya tersenyum dengan pertanyaan Vika, mereka malu masuk sendirian. Sayang, salim dulu sama Tante Evi dan Ana, kata Vika pada Alphard. Alphard pun menuruti perintah Vika, dan mengecup tangan Eva dan Ana satu persatu. Mereka berempat kemudian memasuki hotel dan segera menuju restoran yang terletak di lantai 2. Koko dan Mono mengikuti mereka dari belakang, dengan membawakan tas Vika dan Alphard. Kita di sini saja. Kayaknya Willy juga belum ada, kata Vika duduk di sofa dekat restoran. Sengaja dia memilih sofa itu, agar Alphard bisa nyaman duduk. Nanti Al sama Om Koko dan Mono di sini ya, selama bunda kerja, kata Vika pada Alphard dengan lembut. Mo, pesan sendiri makan siang kalian ya, kata Vika memanggil pelayan restoran. Tak lama muncul dua orang pria mendekati Vika yang sedang berbincang dengan Evi dan Ana. Siang Bu Vika, sapa Willy, dengan suara yang terdengar senang. Vika mendongak dan menoleh ke samping. Siang Pak Willy, mau duduk di mana? Vika kemudian berdiri dan merapikan berkasnya. Anda, Vika Kusuma Dewi, kan? Tanya seorang pria yang berdiri di sebelah Willy. Saka mulai memerankan sandiwaranya. Vika mengangguk dan menatap pria itu. Pria hitam manis, dengan pakaian rapi dan rambut yang tersisir ke belakang.
Kamu lupa sama aku ya, Vic? Shipment pet Garuda dan kuda emas kargo, kata pria itu sambil tersenyum. Kemudian dia merubah tatanan rambutnya menjadi sedikit berponi, dengan belahan di tengah. Zaka, seru Vika tak percaya. Pria itu mengangguk dan tersenyum lebar, tangannya terulur mengajak Vika berjabat tangan. Maaf, sampai enggak mengenali kamu. Kamu beda sekarang. Alhamdulillah Vic, aku udah menemukan jalanku. Jadi Pak Zaka dan Bu Afika sudah saling mengenal ya. Bagus itu. Semoga kerja sama kita makin lancar Bu. Mari kita duduk di sana, saya sudah pesan tempat dengan meja yang luas. Ada yang sudah ingat siapa Zaka? Bersambung.